Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, cara selanjutnya tadabbur Al-Quran surat Al-Maidah ayat 14 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada Bapak Haji Sa'ad Murdi dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bantahu bi ihsanillah yaumiddin. Qala Allah Ta'ala pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang tergabung di Zoom Al-Asani yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan kita istiqomah dalam mentadabbur Al-Quran, dalam menguraikan ayat Al-Quran sehingga kita dapat memahaminya dengan sebaik mungkin dan kita istiqomah di dalamnya. Kita membahas surah Al-Maidah di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Yeti Siasa. Selamat Bu atas penjelasannya kepada kami cukup banyak. Baiklah kita mulai ke baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna misaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih wa arrayna bainahumul adawatan fa'arrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasna'un. Shadaqallahul azim. Terjemahnya lebih kurang di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang telah diberikan peringatan kepadanya. Maka kami timbulkan di antara permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Al-Maidah ayat 14. Kembali firman-Nya, wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna misaqahum. Dan di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Ada yang telah mengambil perjanjian dengan mereka, yaitu kami mengambil perjanjian dengan mereka dari orang-orang yang mengatakan bahwa kami adalah orang Nasrani, tapi dia tidak mengatakan kami dari orang-orang Nasrani, tapi adalah mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani, bukan dari orang Nasrani. Bahkan dia mengatakan
qalu inna nasoro, sesungguhnya kami ini ada orang Nasrani. Pada ayat lain Allah Ta'ala telah membenarkan gambaran tersebut bagi mereka, seperti dalam surah Al-Hajj ayat 17 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asraku, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Sabiin, orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang musyrik. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah menyaksikan apa-apa segala sesuatu. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dari ayat wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum, itu dikatakan bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang Nasrani dan mengambil perjanjian. Maka Allah mengambil perjanjian itu yaitu orang-orang Yahudi dan mengambil pula perjanjian dengan orang Nasrani. Nah, dan juga bangsa ini, sebab Allah Ta'ala mengambil perjanjian itu dari mereka, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 7 mengatakan wazkuru ni'matallahi alaikum wa misaqahul ladzi wasaqakum bihi izkultum sami'na wa ata'na. Dan ingatlah ketika kurnia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkannya denganmu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taat. Al-Maidah ayat 7. Nah, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian atas Bani Adam. Jadi seluruhnya, jadi seluruh manusia, seluruh keturunan anak Adam, sesungguhnya mereka beriman kepadanya terhadap Rasulnya dan mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan segala sesuatu. Allah tengah mengambil perjanjian atas orang Nasrani, atas orang itu yang mengatakan sesungguhnya kami orang Nasrani. Nah, kemudian pada ayat lain sambungnya itu panasu khazzam mimma zukkiru bihi. Tetapi mereka sebagian sengaja melupa sebagian dari apa yang telah kami beri peringatan dengannya. Nah, di sini kata kunci nasu itu artinya melupakan. Ya, ini mereka meninggalkan apa yang telah dibelajarkan, yaitu lupa dengan amalan, mungkin juga lupa dengan ilmunya. Nah, jadi tidak mungkin karena mereka membuang celaan. Jadi bagi Bani Israel itu hal itu tidak mungkin. Dia lupa itu merupakan celaan. Nah, kalau mereka diminta pertanggungjawaban, mereka tidak dihukum. Mereka yang kita katakan tidak diminta pertanggungjawaban berarti melupakan ilmu dan melupakan pekerjaan. Dan tidak ada keraguan bahwa melupakan pekerjaan itu lebih berat daripada melupakan ilmu. Bahkan bila dibilang lupa, diminta pertanggungjawaban, mereka melupakan ilmu. Nah, perkataan khazan itu sebagian dari kami itu diterjemahkan di ayat itu berarti satu bagian. Mereka lupa, itu sebagian dari apa yang diingatkan kepada mereka. Maka Allah berfirman, fa'arraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Itu maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian hingga hari kiamat. Di sini Allah Ta'ala tidak menyebutkan kepada orang Nasrani itu. Sebagian dia menyebutkan kepada orang Yahudi. Karena dia menyebutkan kepada orang Yahudi dan juga mengutuk mereka, menjadikan hati mereka keras membatu. Dan mereka menderita dengan kata-kata yang menyimpang dari konteks yang sebenarnya. Mereka banyak melupakan apa yang dia sebutkan tentang dia. Mengenai hal itu Allah berfirman, Ar-Raina bainahumul adawata. Kami timbulkan di antara mereka permusuhan. Itu adalah hukuman. Kebencian dan permusuhan itu adalah hukuman. Maka Allah Ta'ala berfirman, dikatakan A'raina itu kami apa? Musuh. Maka A'raina bainahum itu kami timbulkan permusuhan. Artinya kami melemparkan mereka, melemparkan permusuhan itu di tengah mereka. Namun dinyatakan sebagai godaan, seolah-olah masing-masing tergoda oleh yang lain karena besarnya permusuhan di antara mereka.
Permusuhan karena dan kebencian, permusuhan perkataan, permusuhan perbuatan, kebencian dalam hati. Nah, di antara itu ada yang tidak ada kesetiaan. Di antara mereka tidak ada kesetiaan dan kasih sayang. Melainkan permusuhan itu merupakan lawan dari perwalian. Dan kasih sayang merupakan lawan dari perwalian, itu merupakan lawan dari permusuhan tadi. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 64, dikatakan di situ di bagian tengahnya itu wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, dan kami telah timbulkan permusuhan, kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Jadi artinya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu selalu bermusuh gitu. Dan itu tidak saja pada orang muslim, yang tempat lain juga terjadi. Di situ kan masih sifatnya umum. Umum itu bisa juga sesama Islam bermusuhan gitu, karena berpecah-pecah. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita ayat 51, ini ayat terkenal di Indonesia ini, heboh betul, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu lattakhizul yahuda wan nasara auliya ba'dhum ala ba'din ba'duhum auliya ba'din. Hai orang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kamu, karena sebagian mereka adalah pemimpin sebahagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi memilih mereka sebagai pemimpin itu termasuk borong orang yang zalim. Nah, kemudian ayat mengatakan ila yaumil qiyamah, itu hingga hari kiamat. Apa yang kita lihat dari kesepakatan yang tampak adalah bertentangan dengan apa yang tersembunyi. Dan kemudian seperti dikatakan, mereka persetujuan sekarang bertentang dengan apa, yaitu dia melawan musuh semua orang, tapi bukan hal yang aneh dalam urusan duniawi dan politik. Kadang-kadang dia seolah berkawan tetapi bermusuh. Adapun hari kiamat telah sampai kepada kita, yaitu hari di mana manusia dibangkitkan. Kenapa dinamakan hari kiamat? Ada 3 alasan. Pada pertama, manusia bangkit dari kuburnya menuju Tuhan semesta alam. Yang kedua, disinilah para saksi ditahan, dikumpulkan pada masa, dan di sini pula ditegakkan keadilan. Nah, itulah yang dikatakan. Kemudian akhir ayat, ayat 14, wasaufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Nah, di situ katakan kelak Allah akan memberikan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Artinya dia memberitahukan tentang apa yang mereka kerjakan, dia beritahunya Maha Suci dia bahwa dia memberitahu tentang sesuatu ancaman. Karena jika dia memberitahu kepada mereka tentang telah dikerjakan, maka balasan yang pantas mereka dapatkan setelahnya. Karena itu mereka terbiasa melupakan peruntungan yang diingatkan kepadanya. Itulah tentang ini. Ini kebetulan kita ambil dari tafsir Al-Quranul Karim dari Ibnu Husaymin. Itu sebenarnya. Demikian, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan kepada ayat ini, maka janganlah kita menjadi orang yang lupa tentang pesan-pesan dari Allah. Ya, kalau kita supaya jangan lupa, maka harus kita baca apa yang terpesan di dalam Al-Quran. Kalau kita hanya baca saja, kita tidak pahami, kita tidak akan memahami maknanya. Itulah yang paling penting. Alhamdulillah kita tergabung di Al-Asani ini, kita memahami Al-Quran dikit demi sedikit secara perkata, secara gramatika dan sebagainya, memudahkan kita untuk memahaminya dan kita istiqomah di dalamnya. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah apa yang kita peroleh pagi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Namun jangan lupa bahwa apa yang kita
pelajar kita bahas ini bisa jadi kekeliruan. Kekeliruan itu harap dimaklumi, kita sama-sama sedang belajar. Kita sama-sama menuntut ilmu, pasti ada kekeliruan. Oleh karena itu, minta ampunlah kepada Allah dengan mengucapkan doa penutup. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih kepada Bapak Haji Saad Murdi. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi Bapak Haji Saad Murdi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia.